Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Abang kakak, ayah bunda yang baik rahmati Allah, bisa dilihat di layar. Dapat enggak? Silakan dilihat ya di layar. Nah, apa kalimatnya? Nampak? Make it simple. Ada orang Jawa sini, Mas Awan, apa artinya ojo bulat? Tahu bulat abang kakak? Dia berputar di circle itu aja. Punya masalah, datang ke Allah, nangis-nangis, selesai dari masalahnya, balik lagi. Nanti punya masalah lagi, terus nangis-nangis lagi, selesai lagi, gitu lagi. Itu namanya bulat. Bulat itu artinya berputar di circle itu aja. Make it easy, make it simple. Mana ayatnya Ayaman? Ini 2 ayat favorit saya. 2 ayat yang paling saya suka. 2 ayat inilah yang mendasari muhasabah saya untuk setiap hari saya bertanya ke dalam diri saya. Ayat ini ndak laku kalau abang pakai nengok. Misalnya saya Lukman terus nengok Abbas gitu. Oh Abbas tuh begini-begini karena begini-begini. Ndak bisa. Ini ayat ini hanya untuk nengok diri saya sendiri. Ayat ini abang kakak, pakailah untuk melihat dirimu sendiri. Insya Allah jalanmu jadi mudah. Bahkan kemarin di internal Munzalan saya suruh budak-budak bagikan video itu, tonton ulang-ulang. Kita buka surat 18 ayat 88. Dan ayat ini, ayat yang saya sering renungkan kalau misalnya saya ngerasa sedang, tanda kutip ya, sedang perlu mampir ke rest area. Yuk baca sama-sama. Wa amma man amana wa amila salihan falahu jazaanil husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Apa tadi judulnya? Make it easy, make it simple. Allah berjanji kepada kita semuanya bahwasanya Allah bisa bikin apapun di dunia ini jadi mudah, dan wasanaqulu lahu min amrina yusra, maka kami jadikan, kata Allah, semua yang terjadi bagi orang itu adalah kemudahan. Bisa Yaman dapat kemudahan? Bisa. Mudah sekali. Orang-orang pada kesulitan, sulit dapat duit, sulit dapat omset, sulit dapat rezeki, sulit dapat kepercayaan, sulit misalnya dapat apapun lah itu. Terkesan sulit gitu. Daripada marah-marah, nah udah paham. Ayat yang Ayaman mau tekankan hari ini, siapa jadwal hari ini? Oke.
Abang kakak lihat ayat hari ini. Wa amma man amana wa amila salihan. Dua kata kuncinya. Iman dan amal soleh. Abang kakak. Nih ya. Tadi ada kata-kata amana, amila solihan. Ini abang kakak, dua kata kunci ini kan gini. Beriman. Nampak lah ya? Nampak? Yang mana kita nih? Beriman, mengaku beriman, merasa beriman. Yang mana? Karena nanti dua ini beramal soleh, mengaku beramal soleh, merasa sudah beramal soleh. Ini pertanyaan-pertanyaan yang saya yakin sedikit sekali orang yang mau bertanya ke dalam dirinya. Apalagi dia sudah punya label-label yang identik dengan kebaikan. Guru, misalnya ustadz, penggerak dakwah, orang hijrah, apalagi haji, pak, enggak noleh, Pak Haji, iya. Tulis haji, datang undangan, enggak ditulis haji, enggak datang undangan. Hai Lukman, apakah kau sudah benar-benar beriman? Atau hanya mengaku beriman? Atau merasa sudah beriman? Hai Lukman, apakah sudah benar-benar kau beramal soleh? Mengaku beramal soleh atau merasa beramal soleh? Ini pakai dan. Wa amman amana wa amila solihan. Berarti ini satu-satunya udah berat nih. Begitu digabung jadi dua, menghasilkan kemudahan. Sekali lagi ya Bang Kakak, ayat ini tidak laku kalau dipakai untuk nunjuk muka orang. Abang-abang, kakak-kakak kalau masih suka nyalah-nyalahkan orang, tidak cocok ikut SMK nih. Benar tidak cocok. Tapi apakah Yaman ikut SMK tiap hari pasti baik? Tidak. Apakah pasti kalau kita baik, nanti anak kita pasti baik? Tidak juga. Kalau kita solehah, apakah suami kita otomatis soleh? Tidak juga. Terus apalah gunanya? Ya iman itu untuk kita lagi. Ketakwaan kita untuk kita lagi. Karena Allah pun tak perlu keimanan kita. Betul tak? Satu dunia lah beriman nih. Allah jadi Tuhan keren gitu? Kan enggak. Satu dunia enggak beriman sama Allah. Macam mana Yaman agar kita diakui sebagai orang yang beriman? Loh, ada yang ngaku lulusan sebuah kampus, ijazahnya enggak bisa nunjukkan. Ya kalau misalnya ngaku sesuatu, harus ada bukti. Bukti itu bukan lagi nyaman, bukan pas lagi enak. Pembuktian tuh pas lagi susah. Contoh, saya bilang, saya adalah orang Pontianak. Orang nanyanya gampang kok. Mana KTP? Nih, maka tulis besar-besar. Jangan pernah ngaku-ngaku kalau ndak punya bukti. Tidak ada pengakuan, ayo, tanpa pembuktian. Nih,
Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna. Surat 29 ayat 2. Ini Ayaman hari ini ngomongnya pelan-pelan ya, karena memang materinya ini strict banget gitu. Nah, apalah enggak nambah-nambah dulu. Ini ya yang lama-lama masih belum selesai. Orang bilang materi SMK tuh diulang-ulang ya. Apa jawabnya? Hah? Kalau memang hidup kau udah benar, kau enggak kayak gini sekarang. Mungkin kau udah di Dubai sekarang. Atau di India sana. Masih ada di Pontianak berarti? Ya gitu deh. Ahasiban nasu ayyut roku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Tanda Allah mau nerima iman kita, ujian. Siapa pembimbing skripsinya? Apa jurusannya? Ya. Mana tanda tangan rektornya? Allah minta bukti. Nih bentar lagi Idul Adha. Kurban enggak? Abang kakak, coba jawab jujur ya. Kurban nih, kan setahun sekali. Ini nih sebenarnya tentang duit atau tentang niat sih? Coba jawab jujur. Kenapa ada pemulung bisa kurban? Kenapa ada orang kaya tak bisa kurban? Ada orang yang apa tuh keluar-keluar asap tuh apa namanya? Obat nyamuk. Kok dia bisa beli asap? Berapa satu bungkus? 10.000. Kalilah 30 hari. 10.000 tuh rokok culun. Namanya RC, rokok culun. Udah naik. Enggak. Saya cerita rokok culun aja dulu. 10.000 kali 30 hari berapa? 300.000 kali 12 bulan. 3.600.000 dapat tak kambing? Ngapa tak kurban? Ya udah. Kau mau nyalakan apa? Mau nyalakan Allah? Kau mau nyalakan Tuhan? Kau sendiri tak beriman, tak beramal soleh. Pantas urusan kau susah, ribet, jelimet, bulat. Coba ulang. Ribet, jelimet, bulat. Allah yang bilang, kalau kau benar-benar beriman dan kau benar-benar beramal soleh, urusanmu pasti mudah. Yang bilang Allah, bukan Luqman yang janjikan. Jadi saya bilang, ayat ini tidak cocok kalau kau pakai ke orang lain. Dia akan cocok kalau kau pakai untuk dirimu sendiri. Kau udah baik, hebat kau. Betul. Tengoklah urusan kau sendiri yang berantakan. Sibuk ngurus orang. Sibuk ngomentari kerjanya orang. Kau sendiri kerja kau tak beres-beres. Kok saya sih gitu aja prinsipnya. Misal gini ya, kepancing nih, pengen kepo atau pengen apa namanya, ngerecokin. What is the meaning of ngerecokin? Itu dulu. Nah, follow mix. Ngerecokin. Jadi waktu saya kepancing pengen ngerecokin atau ikut campur urusan orang, saya berhenti loh sebentar. Aku sendiri nih, dengan urusanku, pun belum selesai. Sempat-sempatnya lah aku nak mikirkan urusan orang. Pajo gila. Coba ulang. Saya, abang kakak, bisa gini, bang ini, bang ini. Banyak waktu dia ya. Judulnya silaturahim. Bagus silaturahim. Tapi ngerecokin, ikut campur, provokatif, tak apa-apa dikerjakan. Ya Allah, sedang sempat dia. Aku mikirkan diri sendiriku ya. Aibku sama istriku, aibku sama anakku, aibku sama diriku sendiri. Urusanku sebagai anak kepada orang tuaku belum habis, belum selesai. Hampir tiap hari mikir, gimana caranya aku bisa bermanfaat, aku bisa ngasih, aku bisa. Itu dulu pikirkannya. Ketika duit banyak bisa berbagi, alhamdulillah, tetap muhasabah. Ketika tak berduit, tak bisa ngasih, pun muhasabah. Itu aja belum selesai saya nyelesaikan urusan saya sama Allah.
Maka duduk di atas sejadah tuh tidak sempat mau, oh si anu, ya Allah nyakitin hamba, ya Allah si anu. Tidak sempat, betua tak sempat. Aku mikirkan diriku seorang ya. Dah letih dah rasanya. Ya Allah, apakah saya nih udah jadi suami yang baik atau belum? Masuk ke kamar anak, ke kamar Kak Ia, ke kamar Ara gitu. Ya Allah, udah jadi ayah yang baik belum aku nih ya? Cuman lah nanti anak-anak nih kalau di akhirat ngomong sama Allah, wah ayah tuh sibuk jangan ngurus pondok, kami tak diurus. Hah. Kau kira dia tidak ngomong ke nanti di akhirat? Di dunia dia, iya ya, iya. Di akhirat dia minta hisap nanti sama Allah, minta pertanggungjawaban. Itu tuh ketakutan saya pas lagi sholat, ketakutan saya habis sholat. Kita kira tak minta hisap ke? Duduk, saya kadang-kadang di atas sejadah tuh menyelesaikan proposal saya yang belum selesai-selesai nih. Wa amman amana, coba bilang. Wa amilas salihan falahu jazaanil husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Kau selesaikan tanggung jawabmu, kau selesaikan urusanmu. Kau sendiri ngurus tak beres, kau sendiri ngurus tak selesai. Bikin komitmen, bikin surat pernyataan, bereskan, gitu. Ya kan? Kita nih realistis loh Abang Kakak, realistis, tanggung jawab, selesaikan apa yang udah kau mulai. Kau sendiri sama dengan pujaanmu, panas-panas tai ayam. Dengar, Banjir? Pengurus-pengurus semuanya dengar? Itu orang kayak gitu kau jadikan pujaan, panas-panas tai ayam. Tahu panas-panas tai ayam? Semangat di awal ya. Waktu nak ngerjakan, begitu udah selesai, apa ada? Kata orang Melayu itu tai kuda. Tai semua pokoknya hari ini. Tak bisa jadi pegangan. Kok saya mohon maaf. Kenal oke, silaturahim oke, tapi lanjut enggak. Karena Qur'annya, nih lihat. Ayatnya tadi kita baca. Saya sih realistis saja. Al-Ahqaf 46 ayat 13. Tadi dibaca sama Zakwan. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Kau kalau mau nengok orang, kalau mau jadikan orang sebagai panutan, mau jadikan orang sebagai guru ke apapun itu, lihat. Dia bisa bilang rabbunallah, dia bisa punya apa saya bilang kemarin tuh? Top tulisan, omongan, penampilan. Fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sebentar ya, sebelum kita pindah ke sini. Kita lompat dulu. Banyak ayat hari ini nih. Masuk dah nih. Yuk, buka 204. Al-Baqarah. TOP. TOP. Tulisan apa tadi? Tulisan T O P. Omongan, penampilan. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbi wa huwa
aladul khisam. Ya, ikut saya. Kayaknya orang dekat, padahal pengkhianat. Tolong dengar semuanya. Dengar tak? Kayaknya orang dekat, padahal pengkhianat. Yang ngomong siapa? Allah. Wa minan nasi may yu'jibuka qauluhu. Nomor satu yang sering saya perhatikan dan selalu sama polanya. Orang ini pasti bagus kalau ngomong. Public speakingnya pasti keren. Kalau dia ngomong tuh, kayak kucing tuh bisa dia bikin kayak coklat. Orang-orang pasti percaya. Ini sumber kayak sumber A1 gitu. Maka tadi kalimatnya kayaknya orang dekat, padahal ayat Qur'annya bilang gitu, bukan saya yang bilang. Wa minan nasi may yu'jibuka qauluhu. Ucapannya yang bikin kau tuh wow. Keren sekali orang ini. Jadi kalau dia sedang bernarasi, kau tuh kayak kehipnotis gitu. Hayaman ini baru 40 tahun, 41. Jadi udah kenyang dengan orang yang ngomong dramatis, ngomong berapi-rapi, berasap-rasap, sampai ngomong beliur-liur. Saya serius ini. Beliur-liur tau enggak? Nangis, keluar ingos, sampai gitu. Aku ini tong sampah. Dari 2012 di pondok ini, di masjid ini, ketemu dengan berbagai macam bentuk manusia. Cerita yang minta dikasihani, minta tolong, minta bayarkan utang, minta berobat untuk istrinya. Pas kita mau siapkan ambulan, dia bilang jangan. Kami survei ke rumah, ndak usah. Rupanya istrinya ndak sakit. Dia bual untuk narik simpati. Udah kenyang. Maka sekarang di Baitul Mal saya suruh strik budak-budak. Ada yang Masya Allah kalau ngomong tuh, barakallahu fikum, barakallahu fi umrik, afwan, antum, al-afu, al-antu, ujung-ujungnya. Campur-campur bahasa Arab, antum, manggil saya Habib, saya bukan Habib, saya bilang. Afwan Bib, anak mau ketemu antum Bib. Anak bukan Habib Muhammad bin Anis. Habib Rosos, campur-campur tuh bahasa Arab, bahasa ini. Tadi tuh. Ayo, wa minan nasi may yu'jibuka qauluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbi wa huwa aladul khisam. Ada yang datang ke Yaman tuh sambil nangis-nangis. Saya siapkan tisu. Nangislah depan aku, enggak apa. Tapi aku tak terpengaruh. Kalau kau salah, kau tetap salah di mataku. Kalau kau harus bertanggung jawab, tanggung jawab. Cuma aku punya aib juga. Dan bukan tipe yang ngumbar-ngumbar aib orang lain. Itu yang kau harus tahu. Paham? Saya bikin kesepakatan dengan Toya dari 2012. Saya bilang, Toya, kita tak boleh bongkar aib orang. Dan itu sebuah kebodohan. Dari mana? Hadisnya tuh masuk ruang pengasuh. Di situ ada hadis dan ayat yang saya dengan Toya sepakatin. Kita tulis di situ besar-besar, tempel di dinding. Salah satu hadis itu bunyinya, man satara musliman satarahullah. Siapa yang nutup aib seorang beriman, Allah akan tutup aibnya dunia dan akhirat. Itu yang saya pengenkan supaya nanti di akhirat Allah tutup aib-aib saya. Aib saya ini banyak sekali loh Abang Kakak. Abang Kakak kalau tahu aib saya, tidak akan mau dengar SMK meramput ya. Bunda Ung pasti kunci pintu tiap hari gitu. Tidak akan mau tidur satu kamar sama saya kalau tahu aib saya yang asli. Kita mana mau cium tangan saya? Tidak akan mau. Itu yang saya takutkan. Dan yang paling menyeramkan apa Bang Kak? Sebelum mati aibnya dibongkar. Sakit tuh. Bagi saya, aib yang dibongkar itu seperti azab yang disegerakan Allah gitu. Tsunami itu, satu tsunami langsung mati kan?
Tapi kalau aib dibongkar itu kan berhari-hari, berbulan-bulan kena goreng, kena ceritakan orang. Dan yang dibongkar baru 1-2, sisa 1000-nya. Maka saya Bang Kakak, ada kadang-kadang tuh nafsu gitu. Ya manusia, kepancing juga mau balas atau nyerang balik. Saya pikir-pikir, aib aku ya belum selesai. Jelas ya? Dah. Ini tadi yang saya bilang, kayaknya orang dekat padahal pengkhianat. Wahuwa aladul khisam. Bahasanya tuh kalau dulu istilah di pantun pepatahnya tuh menggunting dalam lipatan. Ada lagi istilah musuh dalam selimut. Nah, itu agak susah tuh terjemahkan musuh dalam selimut. Karena biasa di selimut saya itu adanya kucing gitu. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Di antara manusia ada yang pembicaraannya tentang kehidupan dunia mengagumkan engkau. Kalau dia ngomong kayaknya satu dunia itu dilipat sama dia. Kalau tembus nih boy. Kalau jadi nih boy. Apa deh? Karena Bang Kakak tahu enggak? Mau saya kasih fakta enggak? Orang yang suka nyerang orang lain, orang yang sibuk klarifikasi kesana sini itu, ya, nyerang orang lain, itu orang yang secara psikologis dan biologisnya merasa sedang terancam. Tengok kucing, kalau ada kucing lain, dia akan berdiri bulunya, gitu. Tadi itu barusan saya pas mau ke sini, nengok si Bella, ada kucing lain. Yang biasa makan di depan rumah tuh kan ada KML kan depan rumah tuh, kucing mustahil lapar. Jadi ada Indonesia mustahil lapar, ada kucing mustahil lapar. Itu program depan rumah, programnya Ijul pengasuhnya. Ijul. Kucing mustahil lapar. Jadi ada kucing warna kuning tuh Jul, yang ceweknya si Joni tuh. Joni punya cewek baru. Iya. Terus Bella tuh bukan istrinya Aulia ya. Bella kucing di rumah. Bella kucing di rumah tuh. Nah, nengok ada kucing lain. Nah, nih. Ini ceweknya Joni. Kucing luar. Perempuan. Terus si Bella marah. Langsung saya bilang, "Bella, jangan. Masuk. Itu saudara. Keluarga, karena makan sama-sama di depan rumah kita." Langsung Bella suruh masuk. Dah? Nah, orang kalau suka nyerang orang lain, itu berarti dia ngerasa tidak aman. Tidak ada angin, tidak ada hujan, ceritakan aib orang. Itu artinya dia tidak punya konten. Mau cerita prestasi tak ada, masalah belum selesai, maka supaya aman, ceritakan aib orang. Gitu. Boleh cerita enggak? Penutup. Sebelum nanti Al-Mukarram melanjutkan. Ada seseorang, perempuan, sudah menikah, punya istri, punya suami, punya anak. Kakak. Lalu kakak ini punya kenalan sepasang suami istri. Jadi anggaplah si A, B, sekeluarga. Lalu ada sepasang suami istri. Sepasang suami istri ini dekat sama dia. Maksudnya bukan sama suaminya ya, sama kakak ini ya. Nah, sepasang suami istri ini dekat sama beliau. Ini 2, ini 1. Dekat. Satu masa si suami istri ini MPP, mundur pelan-pelan. Maksudnya jaga jarak. Karena ngerasa dijauhi, si kakak ini ngereok.
tahu ngereok, merajuk, baper, terus mulai bikin konten untuk menyerang suami istri ini dan apapun yang sedang dilakukannya. Dipikir-pikir, direnung-renung, suami istri yang berdua nih, ngapa dia nyerang kita, kan dulu dia kawan sama kita. Ternyata si kakak ini merasa tidak aman dan tidak nyaman karena suami istri ini mundur pelan-pelan karena ngelihat kelakuan yang tidak benar dari si perempuan ini. Apa si perempuan ini lakukan? Dia memasukkan laki-laki bujang yang bukan mahram. Jelas-jelas nih laki-laki bujang belum nikah, sedangkan kakak ini punya suami dan pernah satu kali ketangkap basah sama sepasang suami istri ini lagi berduaan makan bareng. Pokoknya gitulah. Bikin apa, main ular tangga. Itu loh masalah utamanya. Maka aibnya si kakak ini ketahuan sama suami istri, ketangkap basah masalahnya. Maka dia ngerasa suami istri pegang rahasia kan? Supaya tidak ketahuan, serang. Makan nasi di rumah Kak Ida, basi dah. Kau kalau adu mekanik, licik-licikan, insya Allah aku masih punya ilmu licik. Bahkan mungkin lebih licik dari yang kau pikirkan. Aku ini penjahat. Lagi pakai casing ya nih. Kalau bicara trik, bicara nipu, bicara ini, insya Allah masih ada ilmu saya. Ini kau mau sekedar kau kayak gitu-gitu, alah basi dah cara main kau tuh. Tak ada yang lebih licik lagi kah? Hah? Cara kau nipu kurang keren. Cara kau mau licik tuh ketahuan. Kalau bisa tuh yang agak serius gitu loh, nipu tuh. Hah? Agak serius gitu nipunya tuh. Masa baru mulai dah langsung ketahuan? Nyambung. Ini kalau misalnya mau nipu nota misalnya gitu ya. Coba bikin yang agak profesional gitu. Dan ada yang tidak pernah bisa ditipu. Siapa? Maka kalau di pondok ini misalnya gitu ya, ada orang punya niat tidak baik gitu, saya bilang sama Allah, ya Allah, ini masjid bukan punya aku. Ini masjid punya siapa? Punya Engkau ya Allah. Kalaulah dia datang ke sini dengan niat baik, pasti dia selamat. Tapi kalau dia datang ke sini niat jahat, pasti dia terpelanting. Tersunjam. Apa? Dah. Oke. Silakan. Mainkan dengan merdu Bang Dodi. Saya tidak tahu nanti dia mau ngomong apa. Mau langsung doa makan pun boleh. Ya. Masya Allah lah pokoknya antum ini. Antum ini. Masya Allah. Salut lah. Antum sama antum ya. Oke Bang Kakak, makasih banyak ya. Sehat selalu. Tetap semangat. Jalankan dengan baik. Ayaman pamit dulu. Tolong doakan Ayaman. Doakan Bunda Uung sehat, dijaga Allah, diridhoi Allah. Doakan anak-anak F. Doakan kami sekeluarga, adik-beradik, Ayaman sekeluarga, semoga Allah jaga, Allah lindungi. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dot, mainkan Dot. Saya izin Abang Kakak ya. Ya, siap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nikmatihi tatimmu shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana ila hadza. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik Abang Kakak yang baik dirahmati Allah. Kalau bicara tentang hidup
pasti banyak ujian. Mulai dari yang tak enak, yang enak, merasa enak. Apa yang disampaikan Ayaman? Benar semua. Dari kemarin kemarin itu tertampar-tampar sekali ya Bang Kak. Ada yang pernah di fase merasa itu? Ya kan? Ngerasa kan? Kayak ini ayat ini ngena banget. Aku lah nih. Nah, maka tadi Ayaman bilang. Jadi kalau ayat ini dipakai untuk orang lain, nah salah besar. Pakai untuk diri kita seorang. TMS kan? Tunjuk muka seorang. Sendiri ya, seorang. Jadi yang Ayaman sampaikan tadi, kalau ada yang mau nyerang aku tuh lebih jahat. Wah, ngeri. Aku tuh lebih licik lagi. Bahasanya kemarin tuh pernah dengar, kalau dia baru betul loh, aku udah ganti kulit dah. Pas duduk di sini langsung lihat ayat ini. Surah Al-Baqarah ayat 204. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Dan di antara manusia yang pembicaranya tentang kehidupan dunia ini mengagumkan engkau Nabi Muhammad. Jadi bukan hanya kita Bang Kak. Nabi Muhammad dulu ada juga orang yang datang kepada Nabi Muhammad, ngomongannya itu wah top. Tulisannya, omongannya, penampilannya, ya kan? TMS, tunjuk muka sendiri. Betul Kak? Jadi kalau ayat ini dipakai untuk melihat orang lain, salah besar Kak. Lihatlah wajah kita sendiri ini. Kita bercermin ya masih ada kurang-kurangnya. Ada kurang apa? Gigi lah, enak. Kumis lah, enak. Berkaca seorangnya itu, apa lagi? Alis lah, kepala lah, kan? Sula, banyak. Wajahku tak sama kayak dia. Lain produk. Bercermin kita maka, bercermin. Kayak sekarang nih, mohon maaf ya. Lihat dari kamera ya ini nampak putih. Sebenarnya putih. Giginya. Lihat di kamera, lihat di layar kaca nih kan. Bersih muka. Oh, soleh. Tapi tidak tahu Bang Kak. Tidak ada yang tahu. Makanya Ayaman bilang, kalau kita semua nih tahu, yang lagi di masjid dan online nih tahu, gimana dulu kita nih lagi buat apa, tangan ini buat apa, ya kan? Kaki ini pernah langkah kemana, badan ini apa lagi, pernah dipakai buat apa. Mungkin Abang Kakak tidak ada yang mau dengar. Suami, pasangan, istri saya mungkin tak mau sama saya. Karena Allah masih tutup aib itu. Betul nggak? Nah, jadi di pagi yang penuh berkah ini, materinya tadi tuh, aduh ya Allah. Jadi kayaknya dekat, padahal pengkhianat. Jangan tembak orang lain, diri sendiri. Melihat, pasti dia nih, pasti dia nih. Jangan. Pernah kan ngerasakan? Pasti yang diomongkan Ayaman nih, dia ini, abang ini, om ini, pak ini. Nggak usah makan. Tunjuk mau ke seorang. Karena Allah masih tutup aib kita di sini. Sekarang masih Allah tutup. Kalau aib kita tuh apa ya? Berbau ya, beraroma, pasti tidak ada yang mau dekat. Pasti jauh. Tak bawa asin ke, bawa terasi ke, ya kan, bawa apa gitu. Tidak ada yang mau dekat. Boleh lah kita nih, aku lah nih, mau cium tangan bolak-balik. Masya Allah anak nih, tidak ada yang kayak anak nih. Udah mulai. Maka Bang Kakak, ujian itu pasti datang bertubi-tubi. Ujian datang dari orang terdekat. Ya enggak? Ujian terberat datang dari orang terdekat. Tapi ujian itu lihat lagi. Kita seorang nih udah betul atau belum? SMK ini TMS. Betul tuh Kak. Tunjuk muka seorang. Nah kalau udah melihat cermin, ya Allah masih banyak aibku ya Allah yang belum kau tampakkan ke orang lain.
masih kau sembunyikan ya Allah. Kalau misalnya Allah tampakkan, mohon maaf, ya, maka ada orang lain yang ngomongkan kita. Dia tahu nih, dulu Bang Dodi ini kayak gini orangnya. Kira-kira, kita tadi kan Ayaman bilang merasa terancam tadi itu. Pasti kita akan jauhkan orang ini dari orang yang akan dengarkan omongan dia. Ini yang ngeri abang kak. Dan di ayat ini abang kak, ya surah Al-Baqarah 204 ini, dan dia menjadikan Allah sebagai saksi atas kebenaran isi hatinya. Benar dibilang. Dia tuh demi Allah. Pakai Allah dia abang kak. Bayangkan. Dia tuh pernah lakukan ini, pernah lakukan itu ya. Omongannya tuh Masya Allah. Padahal dialah penentang yang keras. Rasa kau. Karena takut aibnya tadi itu, yang ayah mencerita tadi itu, ada seorang suami istri dan si istri tadi ini, dia takut si istri tadi ini, temannya tadi ini, kalau tahu dua kawan dari suami istri tadi membongkar aibnya, maka dijauhkan dia, dibuatnya, disiksanya. Waduh, dengerin. Makanya abang kakak untuk SMK hari ini, mudah-mudahan ini muhasabah untuk kita semua. Lebih muhasabah lagi, tunjuk muka seorang. Mudah-mudahan pagi yang penuh berkah ini menjadi berkah ya. Kalau mau keluar tuh langsung melihat, ya Allah, memang dia lebih baik ya Allah. Memang dia yang lebih baik ya Allah. Aku ini masih hina. Maka sering diajarkan Ayaman, ya Allah, semua ini pasti ada ilmunya. Aku ini belum tahu apa-apa ya Allah. Berikanlah aku ilmunya Allah. Maka jaga abang kak. Bolehlah badan kita selamat, ya kan? Bolehlah harta kita selamat. Tapi hati nih abang kak, lihat sesuatu yang beda aja tadi itu, udah mulai belum ngomong tapi dah terbesit di hati. Ujian kita sekarang nih ketika udah hijrah, hati kita abang kak. Hati-hati sama hati. Karena memang tak berucap, terlintas ya udah selesai. Oke, itu dulu abang kak yang baik dirahmati Allah. Tak banyak yang dapat disampaikan karena kita semua perlu menyadari bahwasanya kita nih banyak aibnya, tak perlu tunjuk orang lain, ya kan? Kita belajar tadi dari Ayaman di Quran surah 18 ya kan, yang awal tadi ayat 88 beriman dan beramal soleh. Quran surah Al-Kabut 29 ayat kedua. Lanjut lagi Quran surah 46 ayat 13. Lanjut lagi yang terakhir tadi ini Quran surah Al-Baqarah 2 ayat 4. Katanya dekat, nyatanya pengkhianat. TOP. Barakallahu fikum, berkah selalu. Semoga Allah lindungi kita, semoga Allah selalu menyayangi kita sampai anak cucu keturunan kita. Semoga Allah buka pintu-pintu rezeki baru yang banyak, berkah, halal, ya kan, untuk kita semua tanpa harus bermaksud kepada Allah. Mulai dari orang sekitar kita, keluarga kita, hingga anak cucu keturunan kita selama-lamanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum, berkah selalu. Sampai jumpa di Baitullah, sampai jumpa di surganya Allah. Kita doa sama-sama dengan doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkalna 'alallah, la haula wala quwata illa billahil azim. Dan kita tutup dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih kayak Eritrina, Masya Allah.